Baik, sekarang kita mempelajari bagaimana metabolisme karbohidrat, anabolisme. Kata-kata anabolisme adalah pembentukan. Kalau tadi katabolisme, sekarang adalah pembentukan daripada glukosa. Yaitu yang pertama adalah peranan daripada gluconeogenesis. Jadi pembentukan glukosa dari non-karbohidrat. Itu bisa berasal daripada pirufat, laktat, asam amino, dan intermediate daripada triacid cycle, citric cycle. Nah, ini terjadi di mana? Gluconeogenesis. Gluconeogenesis terjadi pada mitokondria. Kalau glikolisis tadi pada sitoplasma, maka ini hanya terjadi pada mitokondria, yang hanya pada hati dan ginjal, tidak bisa di otot. Jadi laktat itu dibentuk dari pirufat, tapi dia tidak bisa membalik menjadi glikolisis langsung. Jadi pirufat dari kita akan melihat adanya untuk membalik glikolisis, maka ini memerlukan enzim-enzim. Ingat bahwa ada 3 enzim yang tidak bisa bolak-balik. Yang pertama adalah pada glikolisis heksokinase, 2 adalah fosfofruktokinase, dan pirufat kinase. Dan untuk itulah pada gluconeogenesis untuk membalik glikolisis, maka dia memerlukan enzim-enzim lain. Perhatikan enzim-enzim ini. Yang pertama adalah pirufat karboksilase. Merubah pirufat menjadi oksaloasetat dulu. Oksaloasetat ini masuk ke dalam Krebs cycle. Dari oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat, ini memerlukan enzim fosfoenol pirufat karboksikinase. Ya. Jadi dari fosfoenol pirufat menjadi dari oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat, ini memerlukan enzim fosfokarboksikinase. Saya lagi ngajar, saya lagi ngajar, nanti saya telepon. Jadi di sini kita lihat bahwa pirufat karboksilase, jadi untuk merubah pirufat sampai menjadi fosfoenol pirufat ini memerlukan pirufat karboksilase, di mana pirufat akan menjadi oksaloasetat melalui Krebs cycle. Dari fosfoenol pirufat, dari oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat, ini memerlukan enzim fosfoenol pirufat karboksikinase. Nah, di sini kita lihat bahwa pirufat akan berubah menjadi oksaloasetat. Ini juga memakai biotin. Masuk ke dalam asetil-CoA, Krebs cycle. Nah, dari oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat, ini memerlukan enzim fosfoenol pirufat karboksikinase. Jadi enzim pirufat kinase itu dibalik oleh 2 enzim, yaitu pirufat karboksilase, fosfoenol pirufat karboksikinase. Nah, dari sini kita lihat peranan daripada enzim dari glukosa 6-fosfat menjadi glukosa, ini juga hanya terjadi pada hati dan ginjal. Ya. Jadi otot, otak tidak bisa terjadi gluconeogenesis. Gluconeogenesis hanya ada pada hati dan ginjal. Ini perhatikan. Dari glukosa 6-fosfat menjadi glukosa, ini memerlukan enzim glukosa 6-fosfatase. 6-fosfatase. Jadi 6-fosfatase glukosa 6-fosfat adalah untuk merubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa, dan hanya ada pada hati dan ginjal. Nah, di sini peranan daripada asam amino juga bisa membentuk gluconeogenesis, yaitu asam amino masuk ke dalam hati, akan dirubah menjadi pirufat dulu, baru dia menjadi glukosa melalui asetil-CoA. Jadi kalau kita lihat di sini proses gluconeogenesis ini adalah dalam keadaan puasa. Biasanya puasa lebih dari 24 jam atau 12 jam minimal. Itu daripada gliserol, asam amino, laktat, pirufat, dan propionat. Sedangkan asam lemak ini adalah perantara, dia harus berobat tempat lain karena tidak bisa langsung dari asam lemak akan menjadi glukosa. Dan kalau ada gangguan pada hati dan ginjal,
maka proses ini akan mengalami gangguan. Jadi kalau misalnya orang ada gangguan penyakit hati, penyakit gagal ginjal, maka proses gluconeogenesis ini mengalami gangguan sehingga tidak boleh puasa. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah proses glikolisis sampai menjadi pirufat. Nah, di sini adalah enzim heksokinase, ini dibalik oleh glukosa 6 fosfatase. Sedangkan dari fruktosa 6 fosfat menjadi 16 bifosfat, ini enzimnya adalah fosfofruktokinase dibalik dengan fruktosa 16 bifosfatase. Perhatikan itu. Sedangkan dari fosfoenol pirufat menjadi pirufat, enzimnya adalah pirufat kinase untuk glikolisis, sedang untuk membaliknya memerlukan pirufat karboksilase menjadi oksaloasetat dulu masuk ke dalam Krebs cycle. Dari oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat memerlukan enzim fosfoenol pirufat karboksikinase. Jadi, dan ini harus diperhatikan kembali bahwa ini hanya bisa terjadi pada hati dan ginjal. Ya. Nah, kamu baca ini pelan-pelan, proses inilah. Jadi glikolisis dan ini gluconeogenesis. Enzim heksokinase atau glukokinase dibalik oleh glukosa 6 fosfatase. Enzim fosfofruktokinase dibalik oleh fruktosa 16 bifosfatase. Pirufat kinase memerlukan fosfoenol pirufat karboksikinase dan pirufat karboksilase. Dan ini juga kita lihat bahwa hanya bisa di hati dan ginjal. Ini perhatikan, ya. Nah, di sini prekursor daripada gluconeogenesis adalah dari laktat. Dari mana laktatnya? Dari RBC, dari otot dan Krebs cycle. Nah, gluconeogenesis ini adalah resiprok daripada glikolisis dan ini adalah dikontrol oleh konsentrasi di mana memerlukan enzim untuk membentuk glukosa. Yaitu dalam keadaan orang puasa lebih dari 12 ke 24 jam. Nah, jadi proses ini adalah untuk membentukkan glukosa. Kenapa? Karena otak memerlukan glukosa. Jadi kalau tidak ada glukosa lebih dari 5 menit, maka terjadi kerusakan otak permanen. Nah, disinilah yang kita lihat bahwa peranan yang kamu baca pelan-pelan nantinya bagaimana pembalikannya. Ya, peranannya hormonnya bekerja. Kalau dalam glikolisis yang bekerja insulin yang akan merangsang fosfofruktokinase dan pirufat kinase, glukagon akan menghambat fosfofruktokinase dan pirufat kinase, dia akan merangsang adalah fosfoenol pirufat dan fruktosa 16 bifosfatase. Nah, di sini regulasi glikogen metabolisme itu kalau glikogen ini bisa di otot dan hati. Ya. Peranan daripada, tapi kalau untuk gluconeogenesis hanya pada hati dan ginjal. Ini harus diperhatikan. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa proses ini jaringan 80% adalah pada hati, 20% ada pada ginjal. Proses gluconeogenesis ini. Jadi, kalau terjadi gangguan penyakit-penyakit pada hati, ginjal, maka proses gluconeogenesis akan mengalami gangguan dan ini tidak dianjurkan untuk berpuasa. Nah, di sini kita lihat daripada proses gluconeogenesis tadi, kamu baca pelan-pelan. Gliserol derivat daripada jaringan adiposa, di mana pemecahan daripada jaringan adiposa terjadi pada hati, yaitu dengan adanya hepatic glycerol kinase. Jadi dari hati gliserol dia akan menjadi gliserol kinase dulu, baru dia masuk ke dalam hati. Alanin prekursor daripada gluconeogenesis, di mana alanin akan menjadi asam amino dan asam amino lainnya dengan proses transaminasi menjadi pirufat. Pirufat derivat daripada glikolisis. Jadi dalam hal ini, dalam keadaan proses di mana puasa, maka ini akan dipecah dan digunakan untuk membentuk glukosa. Jadi di sini kita lihat bahwa proses inilah yang kita lihat bahwa pirufat kinase dibalik oleh pirufat karboksilase dan fosfoenol pirufat karboksikinase. Fosfofruktokinase akan dibalik dengan fruktosa difosfatase. Glukokinase atau heksokinase akan dibalik oleh glukosa 6 fosfatase. Jadi proses gluconeogenesis, peranan daripada hormon
glukagon, dan adrenalin. Jadi peranan ini adalah dalam waktu yang pendek, maka kalau dalam keadaan emergensi maka akan berperan adalah adrenalin atau epinefrin. Sedangkan glukagon akan bekerja pelan-pelan. Nah, regulasi ini adalah kita lihat bahwa peranan daripada hormon-hormon ini. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam proses ini glukosa akan berperan pada hati. Ya, di mana cadangan kita lihat bahwa kalau makanan ini berlebih, maka insulin akan membentuk glikogen. Dari glikogen juga menjadi ATP dulu, baru dia akan menjadi jaringan adiposa. Jadi kalau kelebihan makan, maka dia akan menjadi jaringan adiposa. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam keadaan puasa, maka dari sini akan kita lihat dalam beberapa jam ini akan menjadi glukosa. Nah, kalau lebih dari 2 hari, maka yang dibentuk adalah benda-benda keton yang dipecah dari asam lemak. Ya, ini adalah peranannya. Sini kita lihat bahwa peranan daripada pankreas saya sudah terangkan tadi, ada yang bersifat pada sel beta akan membentuk insulin, sel alfa akan membentuk glukagon. Jadi insulin terjadi pada fase makan, akan meningkatkan pembentukan glikogen, akan meningkat, akhirnya akan diambil asam amino untuk sintesa dari protein, pembentukan daripada lipogenesis, membentuk jaringan adiposa, dan akan membentuk atau memberhentikan dulu pembentukan gluconeogenesis. Glukagon bekerja pada sel-sel hati yang akan merubah glikogen menjadi glukosa. Dari glukosa berasal daripada laktat dan asam amino, dan ini adalah peranan daripada glukagon. Nah, pada dalam keadaan hiperglikemia, glukagon akan dihambat. Nah, disinilah kita lihat bagaimana peranan daripada hormon-hormon insulin dan pada waktu fase makan dan fase pada fase puasa. Bagaimana dengan orang diabetes? Diabetes bisa karena insulin resisten atau tidak adanya hormon insulin pada tipe 1. Ya. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa otak memerlukan glukosa. Jadi kalau misalnya kadar glukosa, 1 hari kira-kira dia akan memakai sekitar, kalau orang normal akan memakai 120 gram glukosa atau 480 kalori. Nah, kalau kebutuhan glukosa ini kurang, maka ini akan menyebabkan kita menjadi lelah dan juga daya pikir. Nah, kalau orang ini tidak cukup tidur, maka glukosa di otak sangat rendah. Ya, jadi walaupun dalam keadaan mau ujian, jangan sekali-kali begadang, karena kadar glukosa otak kurang, maka konsentrasi di otak akan kurang, sehingga daya tangkap, daya ingat akan berkurang. Nah, inilah daripada regulasi daripada heksosa transport, di mana peranan daripada GLUT2 adalah di hati dan pankreas, dan ini mempunyai tinggi konstantanya. Ya, GLUT4 ya ada pada otot dan jaringan lemak, sedangkan GLUT5 adalah pada otot intestinus, yang semua berperanan untuk mengangkut daripada glukosa dan fruktosa. Ya, jadi sumber daripada glukosa dari makanan, ya, dari glikogen. Dan kalau dalam keadaan puasa maka gluconeogenesis. Ya, jadi kadar gula darah puasa yang dianggap normal adalah 70 sampai 110. Ambang batas daripada ginjal adalah 160 sampai 200. Karena itu kalau lebih dari 200 maka akan keluar di kencing. Jadi kalau kita lihat kadar gula darah orang adalah lebih dari 200 mg, maka glukosa pada urin akan positif. Inilah peranan daripada insulin defisiensi. Pada orang insulin defisiensi, glukagon yang bekerja. Insulin kurang, maka dia akan menyebabkan kenaikan daripada protein katabolisme, meningkatkan peningkatan daripada pemecahan jaringan lemak, dan menurunkan uptake daripada glukosa. Akibatnya di darah
berkumpul darah bertimbun daripada glukosa, maka terjadi hipoglikemia, glukosuria, osmotik diuresis. Jadi orang ini sering kencing. Dan inilah menyebabkan dehidrasi, asidosis jangka panjang. Ya. Terjadi kalau jangka panjang maka terjadi ketoasidosis, yaitu ketogenesis, ketonuria, dan ketonemia. Di sini kamu baca pelan-pelan. Jadi regulasi ini adalah insulin adalah menurunkan kadar glukosa, glukagon meningkatkan kadar glukosa, glukokortikoid meningkatkan kadar glukosa. Jadi kalau dalam keadaan sangat diperlukan, hati-hati pemberian glukokortikoid atau kortikosteroid karena ini akan menaikkan kadar gula darah. Begitu juga adrenalin akan menaikkan kadar gula darah. Jadi pada orang-orang diabetes, kalau tidak sangat-sangat perlu, jangan memberikan obat-obat kortikosteroid karena ini bisa menaikkan kadar gula darah. Hiperglikemia kalau lebih dari 200 karena ambang daripada ginjal adalah lebih dari 200. Sedangkan hipoglikemia kalau kadar gula darah kurang dari 40 sampai 50. Biasanya kalau kadar gula darah orang sudah 60, orang ini sudah merasa kelaparan dan juga merasa dingin badannya. Regulasi daripada kadar glukosa, ya. Jadi kalau makan maka insulin akan bekerja, sekresi dan sintesis. Ya. Nah, insulin membawa darah dan ini makanya akan masuk ke dalam otot dan juga uptake daripada glukosa. Jadi diabetes mellitus ini ada dua tipe yang dulunya dipakai adalah tipe 1 kira-kira 10%, di mana ini insulin dependent bahwa biasanya terjadi pada anak-anak dan ini memerlukan betul-betul dia harus menggunakan insulin. Tipe 2 atau lebih dikenal dengan sekarang adalah non-insulin, ini dikenal dengan insulin resistant. Ini biasanya akibat daripada obesitas ataupun kena diabetes, ya. Nah, American Diabetic Association yang dikatakan kriteria bahwa adalah diabetes adalah HbA1c lebih dari 6,5%, gula darah puasa lebih dari 126, gula darah sesudah 2 jam adalah lebih dari 200 atau random lebih dari 200. Jadi kalau misalnya ini adalah sebagai tanda bahwa akan terjadi diabetes. Dan kalau misalnya kategori pre-diabetes, kalau misalnya gula darah di antara 100 sampai 125, ya. Atau di sini bahwa kadar HbA1c adalah 4,0%. Kadar HbA1c adalah kadar di mana kadar glukosa darah rata-rata selama 3 bulan sesuai dengan usia daripada RBC adalah 120 hari. Jadi kalau kita lihat bahwa orang ini kadar gula darahnya 100, tapi HbA1c-nya di atas 7, bahwa artinya orang ini tidak terkontrol gula darahnya. Apalagi kalau sampai 10, ya. Nah, di sini kita lihat, kalau orang ini kadar gula darahnya HbA1c-nya 8, maka rata-rata orang ini adalah kadar gula darahnya 188 sampai 205. Apalagi kalau 10, 250 sampai 275, 12, 300 lebih. Nah, yang diharapkan adalah kadar gula darah adalah 6. Ya, kadar gula darah adalah 6 adalah kurang dari 126. Komplikasi-komplikasi yang terjadi pada orang diabetes yaitu gejala-gejala yang kita ingin adalah biasanya haus, sering kencing, dan lapar. Ya, lapar. Inilah kadar yang kita lihat bahwa terjadi pada orang diabetes. Seharusnya yang kita inginkan adanya homeostasis daripada insulin dan glukagon. Jadi keadaan keseimbangan daripada insulin dan glukagon. Jadi pada waktu makan insulin yang bekerja dan pada waktu orang ini tidak makan maka yang bekerja adalah glukagon. Tapi pada orang tipe 1 diabetes maka dia harus disuntik insulin. Kenapa? Insulinnya tidak ada atau sangat sedikit sekali, maka memerlukan, jadi yang dominan adalah glukagon, kadar darah di dalam darah, kadar gula darahnya akan tinggi. Nah, inilah kadar gula darah yang kita harapkan pada orang diabetes. Jadi, kelebihan akan menyebabkan terjadinya glukosuria, kelebihan daripada glukosa, ya. Dan biasanya terjadi poliuria, banyak kencing, banyak minum, haus terus. Dan akibat yang lain adalah kulit menjadi kering, akibat dehidrasi, mata menjadi gangguan akan menjadi kabur dan akan bisa terjadi retinodiabeticum.
Jadi 3 simptom utama: poliuria, banyak kencing, banyak makan, dan banyak rasa haus. Ya. Ini adalah gejala yang sering kali. Dan bagaimana terjadi ketogenesis? Kalau dominan adalah glukagon, maka yang dipecah adalah lemak. Kalau lemak dipecah, maka akan terjadi ketogenesis dan bisa terjadi ketoasidosis dan bisa menyebabkan kematian. Ini adalah komplikasi daripada ketosis. Ini jadi pada orang normal harusnya pembuluh darah bersih. Sedangkan pada orang dengan aterosklerosis maka terjadi timbunan daripada pembuluh darah lemak, akibatnya terjadi penyempitan. Dan kalau itu terjadi penyempitan di pembuluh darah jantung, maka inilah yang dikenal dengan myocard infarct. Dan bagaimana ini pun juga bisa terjadi pada ginjal, maka terjadi gangguan pada ginjal, bisa terjadi gangguan menyebabkan kerusakan daripada ginjal dan berakhir pada cuci darah. Dan pada orang diabetes adalah retinodiabeticum. Ya, inilah retinopati diabeticum dan bisa terjadi perdarahan. Nah, di sini kita lihat perdarahan yang terjadi pada orang diabetes, ya. Nah, pada gigi maka terjadi gingivitis akibat daripada gula darah, dan ini menyebabkan gangguan periodontitis, dan ini menyebabkan gigi bisa lepas sendiri atau copot sendiri karena gangguan ini. Kerusakan daripada otot, terjadi neuropati perifer, kebal sehingga mereka kakinya terjadi kram dan juga tidak terasa bahwa terjadinya gangguan pada diabeticum ini. Kamu bisa baca pelan-pelan, dan ini bisa menyebabkan terjadi gangren, kerusakan daripada neuropati perifer sampai dia tidak terasa dan akibatnya. Nah, ini adalah glucose tolerance. Nanti bagaimana caranya adalah pemeriksaannya. Nah, ini adalah onset yang tipe 1, tipe 2. Sekarang kita kenal dengan tipe 2, ini adalah tipe insulin resistant. Nah, exercise bagaimana? Exercise membantu otot menggunakan daripada glukosa. Ya. Nah, bagaimana diabetes ini? Dianjurkan adalah menggunakan makan 60-70% adalah dari total kalori adalah dalam bentuk karbohidrat kompleks seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga beras merah, ya. Inilah, atau jagung bisa, sedangkan lemak dalam jumlah sedikit saja, 10-20%. Inilah piramid daripada makanan pada orang diabetes. Ya. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa penting kamu membaca bagaimana karbohidrat boleh adalah dalam bentuk karbohidrat kompleks, bukan karbohidrat sederhana seperti gula. Gula tidak dianjurkan. Dan juga harus kamu ketahui mempelajari tentang glycemic index. Glycemic index adalah di mana kadar gula darah lebih cepat meningkat. Ya, jadi nasi putih itu lebih cepat naik gula darahnya daripada gula pasir. Ini berbahaya. Nah, selanjutnya adalah lactose intolerance. Lactose intoleran adalah akibat daripada tidak ada atau kurangnya enzim laktase. Ini biasanya terjadi pada orang yang sudah lama tidak menggunakan atau tidak minum susu. Akibatnya terjadi disuse atrofi daripada enzim. Karena laktase itu dihasilkan oleh sel-sel atau dari jonjot-jonjot intestin. Jadi kalau lama orang yang tidak minum susu, maka laktase tidak dihasilkan. Sehingga kalau dia minum susu, maka dia mencret. Kalau laktosnya sudah beres, dia akan tidak mencret lagi. Jadi di sini kita lihat bahwa gejala laktose intoleran, perutnya kram, kentut terus, diare, dan muntah. Jadi di sini kita anjurkan bahwa orang-orang ini tidak menggunakan atau minum susu. Kalau harus minum susu, maka harus ditambah dengan enzim laktase. Ya. Nah, disinilah kita lihat kalsium intake. Jadi kalau kita menghindari daripada minum susu, maka harus ada suplemen daripada kalsium. Ya, suplemen kalsium. Nah, ini juga kamu harus tahu bagaimana cara menghitung IMT atau Body Mass Index. Ya, gunakan standar Debkes. Ya, gunakan standar Debkes. Inilah kebutuhan energi secara kasar. Ya, secara kasar
dan ini adalah kalau digunakan, dan ini menggunakan rumus Harris Benedict, dan ini harus dikali. Kalau ada pertanyaan nanti bisa bertanya kepada saya ya pada waktu kuliah, dan ini bisa. Dan kalau kamu bertanya, kamu harus memperkenalkan diri dulu, di mana, siapa, dan gunakanlah pada waktu jamnya kuliah. Semoga ini berguna. Kita. Kenapa cycle?